Guys, kalian tahu nggak? Aku baru aja check out sepatu loh dari luar negeri nih, limited edition. Wah, keren. Aku juga lagi nunggu HP impor sih, speknya lebih. Tetapi kalian sadar gak sih, kita semakin sering beli barang dari luar negeri dibandingkan produk dari lokal. Iya sih, kayak generasi kita tuh ketergantungan banget sama impor. Dikit-dikit produk dari luar. Padahal kalau kita bisa dukung produk dalam negeri, ekonomi kita bisa lebih kuat. Menarik nih buat dibahas. Mari kita kupas lebih lanjut mengenai perilaku konsumtif dan ketergantungan impor. Kasus perilaku konsumtif. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan ekonomi yang cukup berkembang semakin bergantung pada tindak impor, terutama di barang-barang seperti elektronik, kendaraan bermotor, makanan, dan produk fashion atau produk-produk pokok lainnya. Perilaku impor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain kemajuan teknologi, media sosial, dan akses yang lebih mudah ke produk global. Perilaku konsumsi lintas generasi mempengaruhi permintaan terhadap produk impor di Indonesia, yaitu perilaku konsumsi lintas generasi di Indonesia mempengaruhi permintaan produk impor karena setiap generasi punya cara belanja yang berbeda-beda. Generasi muda seperti milenial dan juga Gen Z lebih suka barang-barang dari luar negeri seperti gadget, pakaian, atau makanan yang lagi tren. Mereka juga lebih sering terpengaruh iklan di media sosial yang banyak mempromosikan produk impor. Di sisi lain, generasi yang lebih tua seperti baby boomers atau Gen X biasanya lebih nyaman dengan produk lokal atau barang yang sudah dikenal. Jadi, semakin banyak anak muda yang suka barang impor, semakin tinggi juga permintaan terhadap produk luar negeri di Indonesia. Intinya, perbedaan selera antara generasi ini mempengaruhi banyaknya produk impor yang akan masuk ke pasar. Yang kedua, generasi mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan ketergantungan impor? Generasi yang paling berpengaruh dalam kepentingan ketergantungan impor adalah generasi X dan generasi milenial. Kenapa? Karena yang pertama generasi X yang lahir sekitar 1965 hingga 1980. Saat mereka mulai mendominasi dunia kerja dan bisnis pada era 1990-an hingga 2000-an, globalisasi dan perdagangan bebas semakin berkembang. Banyak negara termasuk Indonesia mulai lebih terbuka terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua ada generasi milenial yang lahir sekitar 1981 hingga 1996. Dengan pertumbuhan teknologi dan e-commerce yang mereka semakin tergantung pada produk impor, terutama barang teknologi, fashion, kebutuhan sehari-hari yang sering dibeli secara online dari luar negeri. Namun ketergantungan impor juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, daya saing industri lokal, dan perubahan pola konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Produk lokal seringkali kalah bersaing dengan produk impor di pasar Indonesia karena beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kualitas dan inovasi yang masih kurang dibandingkan dengan produk impor yang telah memiliki standar tinggi dan mengikuti tren global. Selain itu, branding dan persepsi konsumen juga berperan besar, di mana banyak masyarakat yang menganggap produk impor lebih premium dan bergengsi, sementara strategi pemasaran produk lokal masih kurang agresif. Dari segi harga, produk lokal kurang kompetitif akibat biaya produksi yang lebih tinggi, serta produk lokal tidak banyak yang menerapkan mass production atau produksi massal. Selain itu, adanya keterbatasan teknologi, rantai pasok yang belum optimal, serta kurangnya dukungan pemerintah, serta adanya perjanjian perdagangan bebas memperparah ketertinggalan industri lokal. Untuk meningkatkan daya saing, industri lokal harus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan mengoptimalkan biaya produksi dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Strategi pemasaran juga perlu diperkuat melalui media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Selain itu, dukungan pemerintah berupa insentif, subsidi, serta perlindungan terhadap industri dalam negeri sangat penting agar produk lokal dapat berkembang dan bersaing di pasar. Untuk menyeimbangkan antara manfaat impor dalam jangka pendek dan juga bahayanya dalam jangka panjang,
terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diterapkan. Yang pertama itu mengoptimalkan manfaat impor dalam jangka pendek, seperti pemanfaatan teknologi dan juga bahan baku. Lalu stabilisasi harga dan juga meningkatkan kesejahteraan konsumen. Lalu yang kedua itu mengurangi resiko jangka panjang, seperti pengembangan industri lokal, lalu diversifikasi ekonomi, dan juga transfer teknologi. Lalu yang ketiga itu kebijakan pemerintah yang seimbang. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan daya saing ekspor, seperti mendukung UMKM dan juga industri lokal. Lalu ekspansi pasar internasional. Lalu untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah dapat mengambil beberapa kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan industri domestik, peningkatan daya saing, dan diversifikasi ekonomi. Seperti yang pertama yaitu kebijakan pengembangan industri domestik, kayak insentif produksi lokal, lalu program substitusi impor, dan juga kemitraan strategis. Yang kedua, itu kebijakan inovasi dan juga teknologi, seperti investasi riset dan juga pengembangan, dan pusat inovasi dan inkubator bisnis. Lalu yang nomor 3, itu kebijakan perdagangan yang berimbang, seperti pengendalian impor selektif, lalu diversifikasi sumber impor. Yang keempat, itu pengembangan sumber daya manusia atau SDM, seperti pelatihan vokasi dan juga sertifikasi, serta magang dan transfer pengetahuan. Lalu yang kelima, itu kebijakan stabilitas ekonomi makro. Lalu yang keenam, yaitu mendorong ekspor, seperti promosi produk lokal dan juga perjanjian perdagangan bebas. Lalu untuk membuat konsumen lebih mencintai produk lokal, diperlukan strategi berikut ini. Yang pertama, edukasi dan kampanye, seperti sosialisasi manfaat produk lokal bagi ekonomi dan budaya melalui media serta influencer. Yang kedua, kualitas dan inovasi, seperti meningkatkan standar produk agar kompetitif dengan barang impor. Yang ketiga, bisa bangun kebanggaan, seperti angkat kisah sukses UMKM dan kaitkan dengan identitas budaya tersebut. Yang keempat, ada akses mudah, seperti perluas distribusi di toko fisik dan marketplace online bisa. Yang kelima, branding menarik, seperti menggunakan desain, kemasan, dan strategi pemasaran modern. Dari diskusi kali ini, kelompok kami dapat menyimpulkan ketergantungan impor di Indonesia dipicu oleh perilaku konsumtif yang dipengaruhi beberapa faktor. Ketergantungan impor pada generasi X lebih banyak ditentukan oleh faktor selera dan juga perspektif, sedangkan di kalangan milenial dan Gen Z banyak ditentukan oleh tren global. Dampaknya dapat melemahkan industri lokal dan defisit perdagangan. Solusi efektif meliputi peningkatan daya saing produk lokal, dukungan UMKM, dan kampanye cinta produk dalam negeri. Selain itu, pemerintah perlu mendorong inovasi, mendukung UMKM, dan mengedukasi konsumen untuk lebih memilih produk lokal.